bagi orang yang punya bisnis, dulu tiba-tiba COVID kemudian tutup atau konsumen turun. Nah, kita harus menemukan cara baru untuk bisa attract konsumen lagi gitu. Halo UC People, kembali kami berdua ingin ngajak ngobrol-ngobrol dengan UC People tentang sebuah fenomena pendidikan di era sekarang. Pak Sunu, apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan, sehat. Ini Pak, pagi tadi saya ngobrol dengan beberapa teman begitu, membicarakan tentang sebuah fenomena pendidikan di era sekarang begitu. Di mana semuanya kena disrupsi begitu ya Pak, akan khususnya di era pandemi ini. Nah, ini ruangan kita juga kita set seperti ini, kita perlu memakai masker dan juga ada akrilik seperti ini karena ya untuk berjaga-jaga Pak, supaya kesehatan kita tetap terjaga dan imun kita tetap baik. Nah, Pak Sunu boleh cerita bagaimana fenomena sekarang ini Pak? Iya, terima kasih. Pak Luki, selamat pagi UC People. Ini fenomena yang sekarang adalah fenomena yang menarik gitu ya, yaitu sekarang itu orang itu diperhadapkan pada sesuatu yang tiba-tiba muncul, itu yaitu COVID ya, COVID itu lagi muncul. Kemudian setiap hari ada muncul, kita diperhadapkan pada hal-hal yang tadinya kita tidak perkirakan, sekarang ada di hadapan kita. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu ini mau tidak mau kita harus segera menanganinya, apapun gitu. Nah, ini yang sebenarnya membuat cara belajar menjadi berubah. Itu fenomenanya. Jadi belajar karena kita diperhadapkan pada sesuatu yang tidak kita antisipasi. Gitu. Ini fenomena belajar sekarang gitu. Jadi kita langsung diperhadapkan pada sesuatu dan kita harus mengelola ini. Pak, kalau ngobrol tentang fenomena seperti ini ya, dan dihubungkan dengan belajar begitu, maka belajar itu identik dengan kemampuan meningkatkan kompetensi. Jadi kira-kira kompetensi atau kemampuan apa yang diperlukan Pak menghadapi sesuatu yang tiba-tiba hadir begitu, dan itu penuh dengan kekagetan begitu? Iya. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa langsung ketika diperhadapkan pada sesuatu, kita berpikir kritis gitu. Contoh, saya seorang dosen, tiba-tiba diperhadapkan pembelajaran yang online gitu. Waduh, cara-cara saya dulu mengajar dengan offline sudah tidak bisa lagi diterapkan di kondisi ini. Nah, maka yang pertama saya adalah menyusun suatu cara baru. Nah, menyusun cara baru ini sebetulnya sebuah kemampuan. Nah, ini harus, apapun yang kita hadapi sekarang, kita harus bisa menemukan cara baru gitu. Bagi orang yang punya bisnis, dulu tiba-tiba COVID kemudian tutup atau konsumen turun. Nah, kita harus menemukan cara baru untuk bisa attract konsumen lagi gitu. Yang tadinya orang itu bisa dengan mudah jual beli misalkan di pasar, tiba-tiba berhenti. Nah, itu cara baru. Nah, untuk menemukan cara baru ini sebetulnya kita harus punya kemampuan menganalisa sesuatu gitu ya. Kemudian menyusun cara gitu. Nah, cara inilah yang sebetulnya dikenal dengan problem solving. Jadi menemukan problemnya di mana, kemudian menyusun cara baru, itulah sebetulnya problem solving. Kemampuan problem solving di era sekarang menurut saya ini menjadi sangat penting gitu. Selain kemampuan problem solving, kemampuan apa lagi ya Pak yang dibutuhkan misalnya? Apakah kemampuan beradaptasi itu diperlukan begitu Pak? Oh iya, pasti. Nah, adaptasi kan itu sebagai bagian dari problem solving sebetulnya. Jadi misalkan yang tadinya orang tidak terbiasa pakai masker gitu, nah kita harus beradaptasi pakai masker
Itu sehingga harus biasa kemana-mana pakai masker. Itu adalah suatu cara baru kita sekarang untuk bisa bertahan hidup yang tadinya nggak ada gitu. Nah ini yang hal-hal seperti ini harus dipelajari oleh anak-anak sedini mungkin, menemukan cara baru gitu. Baik, oke Pak. Kalau dihubungkan dengan pembelajaran Pak, pendekatan-pendekatan apa saja yang pas untuk mereka bisa menemukan cara baru ini, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan juga mereka bisa memecahkan masalah seperti yang dikatakan Pak Suno tadi. Oke, ada satu pendekatan yang mungkin sekarang menjadi sangat penting, yaitu pendekatan project based. Jadi anak belajar melalui project, melalui mengerjakan sesuatu gitu. Jadi belajar menjadi sesuatu yang sangat konkret dan sangat real gitu. Dan ini harus diajarkan sejak dini. Gitu. Nah, kemampuan anak mengelola sesuatu, contoh hal kecil. Anak dikasih uang oleh orang tua 100.000 dan dipakai 1 minggu. Nah, bagaimana di uang 100.000 ini bisa 1 minggu ini? Nah, itu adalah mengelola proyek keuangan secara sederhana gitu. Anak misalkan dia harus mengerjakan tugas-tugas karena online. Nah, tugas ini kan sebetulnya seperti proyek. Ketika kita punya orang dewasa, kita mengerjakan proyek. Nah, jadi mindset mengerjakan proyek itu harus ditumbuhkan sejak dini ini. Nah, ini menjadi sangat penting belajar dengan cara atau dengan media proyek gitu. Apakah ada pendekatan lain Pak selain proyek, misalnya problem based atau inquiry based? Ya. Ketika proyek ini berbasis problem, nah ini dikatakan dengan problem project based. Nah, sehingga untuk memecahkan problem ini, maka dia harus menghasilkan sebuah proyek atau mengelola sebuah proyek gitu. Nah, misalkan sekarang fenomena tentang plastik. Nah, plastik itu yang dulunya menjadi suatu solusi terhadap sesuatu, orang membawa kemana-mana, membawa barang kemana-mana dengan mudah sehingga ada tas plastik, itu adalah sebuah solusi dulu, sebuah inovasi. Tetapi di era sekarang inovasi itu menjadi sebuah problem. Nah, bagaimana supaya kita bisa membawa barang kemana-mana dengan mudah tapi tidak mengotori bumi? Nah, itu problem based. Tetapi untuk bisa solve problem ini, dia harus mengerjakan project tertentu. Nah, itu sebenarnya sangat dekat project based dengan problem based gitu. Nah, itu biasanya gandengan terus-menerus Pak Luki. Ya. Baik, ada 3 hal yang saya catat di sini, UC People dan Pak Suno. Yang pertama memang di era yang serba cepat ini dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, kita dihadapkan pada sebuah permasalahan-permasalahan yang baru, ya, yang tadinya tidak terpikirkan tiba-tiba muncul begitu. Kemudian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ini perlu adanya sebuah kemampuan-kemampuan yang baru juga, yang dinamakan atau kemampuan memecahkan masalah, karena ini akan sangat krusial sekali di era yang dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan yang tadinya tidak ada, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan semua itu. Dan tadi yang dikatakan Pak Suno, pendekatan mengajar apa yang pas untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ini, maka project problem base itu yang perlu digagas atau direncanakan untuk diterapkan di peserta didik yang saat ini sedang mengalami permasalahan-permasalahan ini. Ada satu lagi sebenarnya Pak Luki, apa bedanya project based dengan pengalaman kita belajar masa lalu gitu ya. Kalau masa lalu sebetulnya kita dibekali dulu, jadi kita diberi pengetahuan, maka ketika guru mengajar adalah memberikan pengetahuan, melatih skill tertentu gitu. Asumsinya pengetahuan dan skill itu bisa kita terapkan dalam kondisi yang akan datang gitu. Nah sekarang berubah, karena kita belum mengantisipasi tiba-tiba problem itu muncul. Nah maka pembelajaran di era sekarang terbalik. Kita melatih anak menghadapi problem, jadi memang dengan sengaja guru itu menghadirkan problem di depan anak. Nah,
Dengan diperhatikan pada problem, anak kembali setback atau melihat kembali, oh bagaimana cara saya mengatasi problem ini, caranya seperti apa. Nah, dia akan mempelajari caranya, maka dia belajar cara yang pas untuk bisa mengatasi problem ini. Jadi terbalik. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Maka membiasakan anak secara bertahap menghadapi sebuah problem, dan dari problem itu dia mempelajari pengetahuan dan skill apa. Jadi terbalik. Dulu skill dulu, pengetahuan dulu dipelajari, baru problem. Sekarang enggak. Problemnya muncul, kita analisa problem ini, kita butuh belajar apa untuk memecahkan masalah. Gitu. Jadi kesimpulannya itu self-train itu menjadi penting gitu ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Jadi kemandirian belajar, ada istilah adalah mengatur dirinya sendiri atau self-regulated itu menjadi penting sekali. Jika bahkan anak dilatih untuk menemukan problemnya yang akan dia pecahkan. Dia memilih problem yang penting untuk dipecahkan yang mana gitu. Dan dia juga memilih keterampilan apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut begitu. Betul sekali, betul sekali. Ini menjadi sangat berbeda. Jadi kalau di era sekarang guru dan orang tua masih atau dosen masih berpedoman pada cara belajar masa lalu, sangat sulit untuk beradaptasi. Pak, kalau begitu satu hal lagi yang terakhir Pak, sebelum kita tutup, tips apa yang diperlukan bagi seorang guru untuk bisa membuat siswa ini atau mahasiswa ini menjadi self-train itu tadi Pak? Oke. Pertama adalah ini penting ya, pertanyaan yang sangat penting sekali. Teman-teman semua, kita harus berani istilah unlearn. Unlearn. Artinya unlearn itu apa? Menyisihkan hal-hal yang tidak perlu lagi. Gitu. Unlearn. Jadi yang dulu menurut kita baik untuk diajarkan, dulu ada baik untuk dilatihkan, belum tentu sekarang itu diperlukan. Itu jadi ada proses unlearn. Jadi proses kita menyisihkan hal-hal yang sudah tidak perlu lagi. Itu satu. Yang kemudian yang kedua adalah kita mendalami hal baru tentang bagaimana cara melatih anak mengelola proyek. Sudah fokus pada itu dulu gitu loh. Nanti kita akan menemukan tentang cara-cara baru supaya anak-anak bisa terlibat dengan baik di dalam menyelesaikan masalah atau membuat sesuatu yang baru gitu loh untuk ke sana. Jadi ada proses relearn gitu. Jadi mengkaji ulang gitu, mengkaji ulang. Dan yang ketiga adalah kita harus berani belajar yang dulu kita tidak pelajari. Gitu. Nah, kita harus berani untuk melakukan yang dulu tidak kita lakukan. Nah, saya kira itu prinsip yang sangat basic sekali saya kira. Ada prinsip unlearn, membuang sesuatu yang sudah nggak diperlukan, prinsip mempelajari ulang sesuatu yang masih penting dan itu relevan, dan proses mempelajari hal baru, learn hal baru yang diperlukan untuk era sekarang, terutama di dalam mengelola proyek siswa atau mahasiswa. Menarik ya. Terima kasih Pak Sunu untuk waktu ini, singkat tapi padat Pak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi UC People tentang pendidikan di era sekarang. Sampai jumpa lagi Pak Sunu, nanti kita akan bertemu lagi di obrolan-obrolan yang lain tentang pendidikan. Untuk itu UC People kita akhiri dengan mengucapkan salam entrepreneur. Salam entrepreneur.